Oke, 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 siap. Oke, baik kita mulai ya, Mas ya. silakan Pak Ari. Kita Oke, bedah bukunya Cirusi. oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada Kotio loh ini. Ya, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Agnes juga. Ini banyak Selamat malam. senior-senior Malam Bu hadir di Selamat sini. Agnes. malam. Halo, 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 Malam Kotio. Halo halo, Kotia, halo, halo Tia, halo Bu Bu Agnes. halo, Agnes. halo. Seru Waduh, sekali malam ini. Saya lupa nih yang Charles sama siapa satu lagi ya? Pak Ari. Ari ya? Ari. Oke, Ya. selamat wah, Bu Agnes malam. melupakan saya. Hmm. Tunggu, suaranya kok saya belum masuk ya? Ntar dulu. Oke, Silakan Pak Ari. baik, 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 baik. Oke, baik. Selamat malam sekali lagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir. Dan ini tidak hanya teman-teman sejawat nih, teman-teman sejawat ya, tapi ada senior-senior suhu-suhu yang juga hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir. Otio, Bu Agnes, gitu ya. Terima kasih sudah hadir nih sambil nanti ada teman-teman lain juga untuk hadir gitu ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita mau ngobrol-ngobrol seputar bedah bukunya Rusi yang akan launching nih gitu ya. Nanti Desember gitu ya. eh Banyak hal yang menarik. Jadi kalau baca buku ini terus terang banyak hal yang menarik. Jadi konon kabarnya membaca buku ini tuh tidak hanya membaca kata, tapi juga merasakan rasa gitu katanya. Gitu. Nah, sekarang saya mau langsung aja sama penulis bukunya yang saya sudah kenal dekat sekali. Nah, nanti teman-teman semua Teman Zoom pada malam hari ini kita teman bagi bobo, menjadi teman bobo ya, teman bobo. Teman segala-gala kok Tio. Kok Tio buka kartu ini. Nah, nanti kita akan bagi menjadi dua sesi Zoom Zoom pada malam hari ini. Di sesi yang pertama kita akan tanya-tanya sama Rusi dulu gitu ya, seputar buku ini. Nanti setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan seputar buku ini atau ada komentar seputar buku ini, nanti di sesi dua kita akan buka ya, gitu ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu. Nah, kita langsung masuk aja nih gitu ya ke bedah bukunya gitu. Ini pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan. Rusi juga nggak tahu apa yang mau saya tanyakan sebetulnya. Gitu. Ya, Bu Rusi, cerita dikit dong. Apa yang mau eh, Bu Rusi sampaikan di buku yang keempat ini? Karena Rusi sebenarnya udah punya tiga buku ya. Nah, di buku keempat ini sebetulnya apa yang ingin kamu ceritakan gitu kepada orang-orang? Monggo silakan. Oke, selamat malam. Udah cukup jelas ya suara? Oke. Jelas. Jelas. Oke, ya. Jadi apa yang mau disampaikan sebetulnya setiap kali saya nulis itu sebetulnya adalah project happy-happy buat diri saya sendiri gitu ya. Jadi apalagi di Dear Dad ini kebetulan banyak hal favorit yang bisa saya masukkan ke buku ini. Jadi mungkin apa yang mau disampaikan ada banyak buah ya dari percakapan-percakapan dan juga di buku ini rasanya ini buku yang menyarikan betapa saya dan Ari itu kan dan Bro Charles juga kita sering banget sharing tentang kembali ke diri, melakukan apa yang kita suka gitu ya di lompatan hidup dan rasanya buku ini jadi satu mainan yang benar-benar pada saat mengerjakannya, saya memasukkan semua hal yang saya suka ke dalam buku ini, gitu. Jadi kalau teman-teman udah baca buku pertama, kedua, ketiga, mungkin akan ngerasain hal yang berbeda ya di buku keempat ini, gitu. Jadi di buku keempat ini kalau saya boleh cerita ya, ada banyak hal favorit yang akhirnya masuk. Yang pertama di buku keempat ini sebetulnya secara covernya itu satu-satunya ini buku pertama yang saya desain sendiri covernya. Karena saya suka awan, suka warna biru gitu ya. Jadi saya belajar untuk
makin firm dengan apa yang saya suka dan saya hanya memasukkan apa yang memang ada di saya gitu ya. Dan kemudian di buku ini sebetulnya ada banyak hasil kontemplasi. Karena saya pribadi itu memang bawaannya suka ngomong sendiri gitu ya. Jadi saya punya banyak pertanyaan, saya nanya entah sama siapa gitu ya. Tapi akhirnya saya menemukan sosok yang saya anggap sebagai dad gitu ya, sebagai bapak, sebagai ayah, tempat saya komplain, tempat saya nanya, tempat saya bingung gitu ya. Dan dari itu semua kayaknya banyak percakapan di dalam yang akhirnya karena saya tipe belajarnya adalah dengan menulis gitu ya. Jadi kalau saya belajar sesuatu dari dulu dari kuliah gitu ya, saya baru bisa hafal, baru bisa paham kalau saya sudah menuliskan itu gitu. Jadi sebetulnya setiap buku itu adalah cara saya belajar. Karena kadang-kadang di pertanyaan, apa yang saya ajukan, kemudian saya dapat jawabannya, seringkali saya juga belum paham dengan jawabannya, gitu ya. Cuma kok dapat kata-kata ini, dapat kalimat ini, dan karena saya merasa itu penting buat saya, jadi saya mulai menuliskan, gitu ya. Nah, ternyata begitu dikumpulkan, ada banyak hal yang buat saya pribadi itu jadi satu, hadiah ya. Jadi banyak percakapan yang membuka, yang menghibur, yang menguatkan gitu ya. Dan seperti yang, teman-teman seperjalanan di lompatan hidup mungkin udah pernah tahu bahwa salah satu energi saya itu adalah energi menemani. Jadi, saya cuma berpikir apa yang saya tuliskan yang awalnya untuk diri saya sendiri, siapa tahu bisa menemani teman-teman yang mungkin punya kegalauan yang sama, punya pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan saya, dan mungkin jawaban-jawaban yang saya dapat dari percakapan-percakapan dengan sang bapak itu mungkin bisa sama-sama gitu ya, bisa sama-sama menemani, sama-sama mungkin menjawab pertanyaannya teman-teman juga, gitu. Jadi intinya saya mau berbagi tentang apa yang saya suka dan apa yang saya dapat dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa menemani gitu. Oke, mari kita masuk lebih dalam lagi. Judulnya kan Dear Dad, ya kan? Dear Ya, Dad. Dad ini di apa? Diasosiasikan sebagai ayah gitu ya. Nah, apa yang kamu sosok ayah yang seperti apa sih yang sebetulnya tercermin di dalam buku ini gitu. Jadi kalau saya cerita sedikit ya, kalau teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pernah baca bukunya Rusi yang pertama, kedua dan ketiga, di buku 1, 2, dan 3 itu banyak sekali cerita tentang hubungan yang tidak akrab antara Rusi dan sosok ayah biologisnya. Ya, saya bilang sosok ya, ayah biologisnya gitu ya. eh, ada banyak tanda kutip luka yang Rusi rasakan karena sosok ayah biologisnya. Nah, tapi yang menarik adalah di buku ketiga, di bab terakhir kayaknya, ya betul nggak ya Bu ya? Di, betul. di terakhir itu, kayaknya Kotio pernah bilang ini deh sama sama kamu ya. Di apa bab terakhir itu malah kamu say thank you dan say sorry sama papa gitu ya, sama sosok ayah biologisnya. Ya, Nah, sekarang buku keempat kok tiba-tiba malah Dear Dad gitu. Jadi kayak ada sambungannya nih dari bagi teman-teman yang belum pernah baca buku ketiganya Rusia, penutupnya itu kamu say thank you sama ayah biologis dan buku keempatnya ini Dear Dad gitu. Sebelah apa yang mau kamu ceritakan dengan dengan kata Dear Dad itu gitu? oke. Ya, sebetulnya, setelah Ari bahas, saya malah baru 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 sadar ya bahwa, oh ternyata relate ya, seperti nyambung. Padahal sebetulnya tidak sadar gitu ya. Jadi, kalau nanti teman-teman baca buku Dear Dad ini sebetulnya adalah kumpulan tulisan
Gitu ya. Jadi ada banyak tulisan-tulisan yang saya tulis tanpa bermaksud dikumpulin, tapi ternyata begitu dikumpulin kok jadi banyak gitu ya. Nah, satu tulisan yang memulai buku ini adalah ketika suatu waktu saya bilang saya kangen nulis gitu ya. Kangen nulis dan pada saat mau nulis itu saya merasakan ada kayak panggilan. Panggilan untuk masuk lebih dalam, panggilan untuk ngobrol gitu ya. Dan yang saya rasakan waktu itu panggilannya itu seperti panggilan dari seorang ayah yang mau ngobrol sama anaknya gitu kan. Nah, jadi mungkin ini tanpa disadari perjalanan dari dulu awalnya saya punya luka batin yang cukup dalam sama papa gitu ya. Perjalanannya panjang, itu ada di buku 1, 2, 3 itu kalau diingat-ingat hampir semuanya tuh ada cerita tentang papa gitu ya. Dari luka, belajar memaafkan, sampai akhirnya belajar melihat papa sebagai seseorang yang netral, punya sisi baik, punya sisi buruk, sampai akhirnya menyadari bahwa luka yang saya pikir itu karena papa, ternyata adalah luka yang saya bawa sebagai pelajaran saya sendiri. Yang artinya kebetulan aja pemicu di kehidupan ini itu adalah papa, tapi sebetulnya bisa jadi papa itu hanya fasilitas supaya saya ngeh bahwa oh saya tuh punya pelajaran ini toh yang perlu saya selesaikan gitu. Dan pelajaran itu adalah murni milik saya gitu. Bukan gara-gara papa, tapi dia hanya kebetulan berjodoh untuk membuat saya ingat bahwa saya tuh punya pelajaran yang perlu saya selesaikan gitu. Dan di momen itu saya mulai berterima kasih. Dan menariknya begitu saya mulai berterima kasih kepada sosok papa secara biologis, dulu saya itu sering merasakan kekosongan. Kenapa? Karena saya iri dengan teman-teman saya yang punya papa, gitu ya. Kayak waktu zaman ngekos, pindah ngekos kayaknya teman-teman kos pada didatengin papanya, dibantuin packing, dianterin ke kos baru gitu ya. Sedangkan saya packing sendiri, nyewa mobil pick up sendiri gitu kan. Turun loading unload sendiri, beresin sendiri gitu ya. Dulu saya merasa kosong karena tidak punya papa secara fisik. Sampai akhirnya setelah perjalanan itu saya mulai menyadari bahwa kalau yang saya rindukan dari seorang ayah itu adalah energi, maka energi seorang ayah yang saya harapkan itu adalah energi yang melindungi, mengayomi, gitu ya, menguatkan, menghibur, memberi wejangan, gitu ya. Dan begitu saya menyadari itu, saya jadi terbuka bahwa sebetulnya selama hidup saya tidak pernah kekurangan energi ayah ini. Karena ternyata energi ayah ini melampaui sosok fisik gitu. Walaupun saya tidak dapat itu dari fisik papa, tapi saya dapat itu dari koko-koko saya, dari engkong saya, dari om-om saya gitu ya. Dan begitu saya membuka itu, saya jadi merasakan energi ayah tuh di mana-mana. Termasuk di dalam diri saya sendiri gitu ya. Jadi ternyata salah satu pelajaran tentang kekosongan ini adalah pelajaran tentang mengenali sumber yang sebetulnya ada di dalam diri. Gitu. Dan jadi begitu saya menyadari sosok ayah itu nggak jauh, tapi ada di mana-mana, artinya saya bisa nyapa dia, bisa manggil dia anytime. Anytime saya merasa butuh sosok itu ya, energi-energi yang tadi, saya bisa panggil kapan aja dan itu saya bisa rasakan di mana aja. Nah, termasuk yang akhirnya bapak-bapak yang saya minta sebagai sepatah dua patah kata untuk memberikan testimoni atau review atau apapun itu namanya, ya ada Kotio di sini, kemudian ada Om Bud dari kelas The Writers, ada Kang Asep, ada Mas Tunjung, ada Pak Wayan. Itu ternyata segelintir ya, salah 5 dari sosok energi ayah yang saya boleh rasakan gitu. Jadi akhirnya saya mungkin bisa melewati rasa kosong itu
terutama secara spesifik yang tentang ayah ya, karena saya akhirnya melihat bahwa melampaui sosok fisik, semua energi yang kita butuhkan tuh sudah selalu ada. Cuma terkadang lewat bentuk yang tidak seperti yang kita bayangkan. Gitu. Jadi kayaknya pelajarannya untuk melihat melampaui yang ada di permukaan atau yang kasat mata gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa membuka diri dan mengenali energi-energi yang selama ini kita butuhkan gitu. Dan juga itu ternyata ada di dalam diri kita semua gitu. I see, I see, I see. Oke, 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 Bu. Nah, waktu kos unloading dan loading nggak bilang saya sih waktu itu. Oh iya, satu sosok Bercanda, bercanda. energi Bapak lagi adalah Bapak yang ini, Bapak Ari. Oke. Nah, Bu, ini Ya, nanya, ada berapa cerita di dalam buku tersebut dan kalau orang mau menikmati buku ini secara baik, oke. kira-kira bagaimana cara membaca yang enak? Apakah langsung dibaca penuh atau gimana? Ada berapa cerita dan bagaimana caranya menikmati buku ini? Menurut Ibu gimana? Oke. Ya, jadi saya ingat waktu Mas Andung, Mas Andung itu dari penerbit ya, dari Brave Books ya. Saya sudah beberapa kali kalau cetak ke Mas Andung. Nah, Mas Andung nanya, Mbak, ini daftar isinya belum ada ya Mbak gitu. Nah, kebetulan saya akhirnya memutuskan untuk tidak mencantumkan daftar isi karena bingung. Karena kalau dibilang ada berapa tulisan di buku Dear Dad ini, eh, ada yang bentuknya tulisan panjang dengan judul, tapi ada yang cuma isinya tuh cuma penggalan, satu kalimat, dua kalimat, gitu ya. Ada yang bentuknya seperti puisi. Jadi yang namanya ngobrol tadi ya, apa yang saya tanyakan gitu kan, dapat jawabannya tuh saya nggak bisa request gitu. Kadang dikasih jawabannya yang muncul cuma dua kalimat, tapi kok udah habis itu selesai gitu ya. Jadi ada tulisan-tulisan yang seperti tulisan lengkap dengan judul, tapi ada juga yang bentuknya hanya penggalan-penggalan gitu. Jadi kalau ditanya berapa tulisan, saya juga bingung. Tapi kalau nggak salah kemarin Kang Asep malah yang sempat ngitungin ya. Kang Asep bilang ada 14 tulisan. Mungkin itu 14 yang ada judul mungkin ya. Karena akhirnya saya juga nggak ngitungin ada berapa gitu. Nah, untuk bagaimana membacanya, awalnya saya nggak punya preferensi ya, karena saya hanya nulis, 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 nulis. Tapi dari beberapa orang yang sudah saya share draftnya, mereka rata-rata bilang hal yang sama, bahwa eh, buku ini tuh nggak bisa cuma dibaca sekali, gitu. Ada yang bilang enaknya baca satu judul, terus nanti diem dulu gitu ya, atau nanti kayaknya kok abis baca satu pengen pengen bengong dulu gitu. Jadi sebetulnya salah satu tujuan nggak ada daftar isi juga adalah karena buku ini nggak ada urutannya gitu. Jadi teman-teman boleh baca dari mana aja, karena mungkin ini nggak nyambung gitu ya satu dengan yang lain, tapi silakan baca sesuka hati gitu ya. Sama yang menarik juga, yang hal favorit yang saya masukkan ke buku ini adalah saya menyertakan ada coloring page, lembar untuk mewarnai. Karena menurut saya mewarnai itu satu hal yang sangat membuat kita rileks. Mungkin kadang-kadang teman-teman habis baca sesuatu, mungkin kemudian ada yang ingin direfleksikan ke dalam gitu ya. Daripada bengong, mungkin tangannya bisa sambil mewarnai, sambil rileks, sambil mengendapkan apa yang mungkin teman-teman baru baca gitu. Mungkin ya, seperti itu. Oke. Nah, Bu, Ya, dua pertanyaan terakhir. Nanti habis itu kita ke teman-teman gitu ya. oke. Ada nggak dari semua yang Ibu tulis di buku ini gitu ya, entah penggalan, entah tulisan, sesuatu hal tersebut yang paling jadi favorit gitu? Atau sampai sekarang kalau Ibu ingat hal tersebut itu
masih menggetarkan hatinya gitu. Ada nggak dari sekian tulisan atau penggalan-penggalan itu? Yang terlintas sih malah tulisan pertama. Yang apa itu? Tulisan Ah, tulisan yang tadi saya menyapa, seperti ada panggilan pulang, untuk bercakap-cakap dan, di tulisan itu saya akhirnya yang tadi menyadari bahwa, energi yang saya rindukan itu adalah energi di dalam diri saya sendiri. Energi ayah, energi maskulin, semua yang saya cari itu ada di dalam, gitu kan. Mungkin itu ya, karena ini juga nyambung dikit. Waktu itu Ari pernah rekomendasi saya untuk buatkan versi audiobook. Ya, bener ya? Karena Itu pertanyaan selanjutnya loh Bu, oh sebetulnya. gitu. Nggak apa-apa Ya, Bu, Ibu sudah membaca pikiran saya ternyata. Silakan, silakan, dilanjutkan, dilanjutkan. Kenapa versi audiobooknya tidak di launching? iya. Karena Ari itu, karena kebiasaan saya kalau saya udah, baru jadi satu tulisan, biasanya kalau di mobil saya bilang sama Ari, saya ada tulisan yang baru jadi, kamu mau baca nggak?" Gitu. Dan biasanya Ari, eee, selalu lebih seneng dibacain daripada suruh baca sendiri. Entah males, entah apa gitu ya, lebih ke males kayaknya. Nah, terus Ari bilang, "Kayaknya kalau kamu bikin audiobook, oke deh," gitu. Tapi akhirnya sampai sekarang belum jadi, karena yang tadi, tulisan pertamanya setiap kali saya mau baca, saya nangis. Jadi nggak jadi-jadi audiobook-nya. Jadi suaranya melewat-melewat gitu loh kalau saya lanjutin gitu. Jadi akhirnya udah deh nanti audiobook-nya nggak tahu kapan-kapan gitu. Tapi sebetulnya kalau ditanya yang favorit, mmm, saya nggak inget sih. Cuma saya paling ingat mungkin yang pertama itu. Tapi ada satu yang saya suka itu yang tentang kesadaran itu juga saya suka. Karena yang tadi ya, ada penggalan-penggalan quote, ada bentuk-bentuk tulisan. Tapi kayaknya sih yang tulisan pertama, yang tentang Dear Dad-nya ini sendiri, karena sebetulnya panggilan Dear Dad itu akhirnya cuma muncul di awal aja. Karena yang ke belakang itu udah buahnya, buah percakapannya gitu ya. Jadi saya udah nggak manggil dad lagi, tapi apa yang saya dapat dari obrolan itu yang, saya tuliskan. Gitu, menjawab nggak? Oke, pertanyaan terakhir dari saya Bu, sebelum nanti kita ke para tetua, para senior, dan para teman-teman Oke, yang ada di sini gitu ya. ya, Nah, kalau boleh berharap, ya kalau boleh berharap, walaupun kita tidak bisa mengatur perasaan orang lain gitu ya, oke. apa sih yang Ibu harapkan dari para pembacanya setelah membaca buku Dear Dad? Mmm, yang saya harapkan mungkin karena tadi di awal saya bilang ini adalah project happy-happy dan di dalamnya saya banyak ketemu jawaban tentang, menikmati, menjadi diri sendiri, percaya pada irama sendiri gitu ya, percaya pada, keterhubungan. Jadi mungkin kalau boleh berharap, saya berharap semoga semakin banyak teman-teman yang semakin enjoy dengan dirinya, dengan perjalanannya, dengan dia bisa melakukan apa yang dia suka dan bisa hidup dengan, apa yang dia nikmati, itu sih. Mungkin itu. Bisa semakin bersenang-senang dengan dirinya dan hidupnya, gitu. Oke, oke. Kenapa ada harapan itu? Memang ada fenomena apa gitu yang Ibu rasakan sampai ada muncul harapan itu gitu. Iya, kan katanya pertanyaan terakhir ya. Enggak, Nah enggak. ya, Jadi eee gatel saya. Oke, jadi sebetulnya, semua itu kan dari dalam ya. Jadi dari pengalaman saya, dari perjalanan yang saya alami, salah satu hal paling berharga yang menurut saya dapat adalah kepercayaan untuk boleh melakukan apa yang saya suka. Dan itu saya cukup panjang gitu untuk bisa akhirnya kenal dengan diri saya, kemudian berani mengakui saya sukanya apa,
kemudian sampai bisa percaya bahwa saya boleh melakukan apa yang saya suka gitu kan. Itu perjalanan yang cukup panjang dan saya sudah merasakan rasanya hidup melakukan sesuatu yang bukan saya gitu. Dan itu nggak enak. Nggak enak, saya nggak merasa diri saya berharga, saya nggak tahu saya bisanya apa gitu kan. Jadi mungkin itu ya dari perjalanan itu yang akhirnya menarik saya untuk menemukan tentang warna diri, kemudian memberikan ruang untuk diri saya menjadi diri saya sendiri, dan ternyata itu kemudian kepake untuk dibagikan keluar sehingga akhirnya saya bisa menemani teman-teman yang sedang mencari ruang untuk dirinya sendiri gitu. Kan selalu gitu ya lucunya, apa yang kita pernah alami ternyata itu yang membuat orang datang. Karena mungkin kita pernah cerita dari pengalaman gitu. Mungkin gitu sih, Pak. Yes. Oke, terima kasih, Bu. Nanti kalau dilanjutin kita jadi Makasih. seminar. Oke, saya mau menyapa nih ya, salah satu suhu nih ya. Karena beliau Ya, ini on time banget loh datang ya, gitu ya. berjodoh. Saya mau menyapa, selamat malam Kotio. Halo, Kak Tio. Selamat malam. Halo. Wah, ini tiba-tiba Kotio ditodong ini. Kotio, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak tentang jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Kotio Januar ini salah satu yang kasih apa ya tulisan ya di apa ya namanya itu ya. Salah satu Eh, bapak yang saya mintai. nah itu dia tuh, gitu. Ada ada banyak hal yang Kotio sampaikan itu jadi inspirasinya Rusi gitu dan tertulis juga di buku keempatnya Rusi ini beliau menulis juga gitu. Nah, Ya, Kotio kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Silakan, monggo. Ya, ya, ya. Jadi, oh saya mengenal Lucy lah ya, mengenal Lucy enggak gitu lama, tapi Lucy sering sering chit-chat lah sama saya gitu. Kemudian ternyata saya baru tahu kalau Lucy senang nulis ya, apa-apa dicatat ditulis dan itu bagus sekali. Itu akan mengalirkan energi dari unconscious ya, dari bawah sadar. Dan ternyata eh, ya perjalanannya rampung lah gitu ya, sudah berdamai sama animusnya, sudah berdamai, sudah mengintegrasi sama animusnya. Ya udah lengkap. Memang kalau sudah mengintegrasikan semua di dalam dirinya, ya selesai sudah kan gitu ya. Nah, itu keren sekali. Saya ngerti makanya saya tahu transformasinya Rusi gitu. Saya pikir ya ya bagus lah bisa bikin buku itu kan buat ada 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 warisannya ya. Sedangkan saya diminta bikin buku tapi nggak nggak bisa nggak pernah bisa. Nah itu jadi senang-senang aja kalau teman-teman eh, bisa bikin buku. Katanya Kakang Prabu Charles mau bikin buku juga ya. Itu saya dukung sekali. Waduh, bocor nih. Sudah bocor, Oh, sudah bocor bocor. deh. Ya, Saudara sudah Mary bocor. Anthony ya tahu ya. Ya, sudah bocor. Jadi ya saya senang sama teman-teman yang bisa saya mengencourage mereka yang memang punya tulisan-tulisan yang keren ya kayak Anthony, tulisan-tulisan kerennya kita yang encourage supaya kita provokasi lah supaya jadiin buku gitu. Dan ternyata Rusi juga sudah melakukan. Tapi nah, ini keren sekali. Eh, Buku-bukunya Rusi yang ditulis Rusi itu saya pikir karena memang itu pengalaman dan itu benar murni dari dalam diri ya. Jadi getarannya itu bagus gitu, bisa mempengaruhi teman-teman yang baca. Saya pikir demikian, Ari, Rusi. Baik. Masih sukses ya. oke, Pak. Baik, Terima amin kasih, amin. Terima Kak kasih Tio. Kotio. Wah, ini satu lagi nih gitu ya. Ini ada suhu juga di sini gitu ya. Beliau ini guru nulisnya Rusi gitu. Dan salah satu waktu waktu Rusi kirim buku keempatnya ini minta beliau untuk apa review ya namanya ya gitu ya. Itu
tulisan reviewnya itu saya baca sampai berulang-ulang loh. Ada orang bisa nulis review sekeren ini ya, gitu tuh, gitu. Beliau itu menuliskan, boleh dibacain Bu review beliau apa tulisannya? Boleh di Dah, oke. ada, ada. Coba tolong dibacain. Saya nggak pegang bukunya soalnya, mohon maaf. Apa yang beliau tuliskan gitu Oke, di reviewnya itu? sebentar. Saya izin bacain ya, Iya. Kang Asep. Silakan. Sebelum nanti kita Hmm, panggil. agak panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kang Asep menulis wisata kata, wisata rasa, wisata jiwa. Membaca buku Dirdat ini, saya seperti mengalami sebuah ekstase. Huruf-hurufnya menjelma serpihan lampu yang membuka kesadaran saya untuk hadir lalu terkoneksi dengan semesta raya. Dan beban saya tiba-tiba merasa lepas. Dan dada saya tiba-tiba merasa lapang. Mungkin ini yang disebut oleh Aristoteles dengan katarsis, efek penyucian jiwa, tapi datang dari proses kegiatan membaca. Saya coba menelaah sebabnya, rupa seperti apa Dirdat ini sehingga saya mengalami hal seperti ini. Dan ini jawabannya. Membaca Dirdat ini saya seperti hanyut dalam perjalanan wisata kata. Setiap kalimat pada ke-14 tulisan utuhnya adalah rangkaian quote yang begitu puitik dan mendalam. Ini jelas hanya lahir dari pemikiran serta permenungan mendalam, lalu diwujudkan lewat pilihan kata yang sangat diperhitungkan. Dan ini konsisten penulis lakukan di setiap kalimatnya. Dari fase wisata kata, saya seperti dibawa ke destinasi berikutnya, wisata rasa. Pikiran saya tiba-tiba didudukan pada pemahaman yang kemudian akan menjadi perspektif perjalanan berikutnya. Pertama, memaknai kesadaran sebagai kehadiran penuh diri di setiap momen yang terjadi. Kedua, bahwa kita adalah bagian dari keteraturan semesta. Setiap diri kita memiliki peran. Ketika kita kembali menjadi diri, maka kita kembali menempati posisi dalam keteraturan semesta. Di destinasi terakhir, Dirdat membawa saya pada wisata jiwa yang lebih mendalam. Saya seperti diajak mendefinisikan ulang tentang makna hidup yang sebelumnya saya pahami, tentang kecepatan dan ketepatan, tentang emosi, tentang balas dendam, tentang kepastian, tentang kesadaran itu sendiri, tentang memberi dan menerima, tentang kekosongan, dan tentang hal lain yang di beberapa bagian mengejutkan karena membuka klep kesadaran baru saya. Saya yakin saat membacanya Anda akan merasakan pengalaman batin seperti yang saya nikmati, walau mungkin dalam kekayaan rasa yang berbeda. Selamat membaca, selamat berwisata. Asep Herna, Nah, co-founder The Writers dan pengembang Automatic Writing. Terima kasih Kang Asep. ini semoga Kayaknya beliau ada bagusan kan, reviewnya. beliau ada kan. Saya mau langsung panggil aja nih, ini suhunya menulis Bapak Ibu. Beliau nih mengembangkan hypnotic writing namanya gitu ya. Banyak iklan-iklan hebat di Indonesia lahir dari karya beliau gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton iklan-iklan, ih saya tahu iklan ini. Nah itu pasti karya beliau itu sebetulnya ini. Saya mau langsung panggil aja. Apa kabar Kang Acep? Wah, kabar baik. Selamat malam Mas Halo Argi, Kang Asep. Mbak Rusi, Selamat Mas malam, Kang Charles, Acep. dan teman-teman semuanya. Oke, aduh Kang Asep, makasih banyak sudah hadir, menyempatkan waktu untuk hadir. Ya, Sama-sama. Kang Asep, ada yang Eh, mau disampaikan nggak, Kang Asep? Mau nggak, mangga, mangga, mangga. Wah, saya malah merasa sangat terhormat tiba-tiba apa reviewnya dibacakan oleh Mbak Rusi dan dipersilahkan menempati waktu tersendiri oleh Mas Ari gitu. Jadi, wah, dan kok saya jadi terharu sendiri ya mendengar dan membacanya, apa mendengar bacaannya gitu. Mmm, apa yang saya tuliskan memang itu, seutuhnya apa yang saya rasakan dan saya dapatkan menjadi bagian dari kekayaan tersendiri ya, sehabis membacanya dan menurut saya, pada saat saya membaca betul-betul saya merasa, mengalami semacam self healing yang dipandu oleh, storytelling dari Mbak Rusi gitu, Mas Ari. Jadi luar biasa sekali dan saya sangat-sangat yakin ya seandainya teman-teman coba membacanya misalkan,
akan mengalami hal yang sama, bahkan barangkali lebih kaya lagi dari saya ya, karena semua yang ditulis di situ tiba-tiba relate dengan sekitar kita, terus tiba-tiba membuka kesadaran baru dan sebagainya. Yang saya sangat 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 kagumi gitu ya, kebetulan basic saya itu kan orang linguistik, Mas Ari, orang bahasa lah. Saya menyukai puisi, saya salah satu pengagum dari dosen saya sendiri, Pak Sapardi Djoko Damono ya, Pak SDD, salah satu penyair. Mmm, pada saat saya membaca setiap, urutan, kata ya, urutan kalimat lah kalau utuhnya dari, tulisan Mbak Rusi ini, saya merasakan, wah, rasanya saya nggak mampu nih, konsisten seperti ini. Betul-betul teman-teman, semuanya, itu seperti saya dihadapkan pada rangkaian quote yang konsisten. Kebetulan saya tuliskan ya, yang tadi di bagian, wisata kata. Itu sebabnya itu menjadi kesan pertama dan saya, taruh di review menjadi urutan pertama, wisata kata sebelum, wisata rasa dan, wisata jiwa itu. Nah, saya sampai betul-betul, menuliskan ulang dari beberapa, kalimat yang Mbak Rusi, tulis ya di, bukunya itu dan benar-benar saya ukur gitu, wah, ini rangkaian quote gitu, rangkaian quote. Malah itu akan, membuat saya penasaran dan saya coba ingin tanyakan di sini gitu ke Mbak Rusi ya. Soalnya kalau pendapat saya kan tadi sudah dibacakan ya secara keseluruhan. Eee, jadi, kok bisa gitu Mbak Rusi menulis dengan sangat sadar dan impact-nya yang didapat oleh orang lain itu bukan cuma sekedar quote yang ada menjadi divider, dari setiap, babnya ya, atau dari setiap, temanya. Tapi betul-betul semua rangkaian kalimat itu bagi saya itu quote. Sebagai contoh aja ya, saya acak, bacakan misalkan. Di di, eee, judul tentang kecepatan dan ketepatan saja misalkan, ini saya bacakan ya. Bayangkan, teman-teman, eee, betapa indahnya ya quote yang saya ambil dan saya petik. Yang Mbak Rusi, itu mungkin menganggapnya bukan quote tapi sebagai kalimat. Bagi saya itu quote yang indah seperti puisi. Misalkan, "Yang terlihat cepat bisa jadi adalah jalan memutar, yang terlihat lambat bisa jadi adalah jalan yang benar." Nggak cuma itu gitu, ada banyak sekali, bahkan itu hanya dari judul yang sama. Misalkan berikutnya, kesabaran tidak pernah memperlambat kita, sebaliknya kesabaran memastikan kita, melangkah dengan tepat. Itu kan luar biasa ya, ada formula, kalimat yang konsisten, dari anak kalimat kemudian ke, klausa, atau anak kalimat berikutnya gitu, dengan pola yang sangat puitik kalau menurut saya. Ini saya acak lagi misalkan, saya buka judulnya apa ya, tentang balas dendam ya, Mbak Rusi, salah satu di Iya, antaranya. Saya ambil saja nih bagian petikan kalimat secara acak, yang menurut saya juga, ini, quote yang indah, bahkan lebih dari itu barangkali puisi yang indah gitu ya. "Segala sesuatu disembuhkan dari dalam, demikian pula rasa sakit. Ketika kita bersedia kembali ke dalam diri, menghampiri rasa sakit, memeluknya, memprosesnya, dan melepaskannya, disitulah kita menemukan kesembuhan sejati." Itu luar biasa dan itu konsisten lagi-lagi, hadir di setiap kalimat, sesuatu yang berwujud quote atau saya, eee, lebih, tinggi lagi memandangnya sebagai, puisi gitu ya, sebagai puisi. Karena betapa Mbak Rusdi di sini memainkan diksi, memainkan, kata, frase, klausa, bahkan kalimat secara konsisten gitu ya dari, tulisan ke-1 sampai ke-14 sebagai, puisi atau quote yang indah. Pertanyaan saya, kok bisa sekonsisten itu? Saya mencoba ya menulis artikel dengan puitik, betul-betul nggak bisa. Ini jujur ya, saya nggak bisa. Saya bisanya menciutkannya menjadi sebuah puisi gitu. Terima kasih, Mas Arya dan Mbak Rusi juga. Oke, Dan teman-teman Kang saya anjurkan untuk Asep. membacanya ya. Terima kasih. Terima kasih ya Kang Asep. Waduh, mau dijawab baru sih. Jujur, saya waktu baca review dari Kang Asep, saya malah
Emang iya ya gitu Kang Asep. Jadi saya nggak menyadari gitu, sampai Kang Asep bilang. Iya, iya. Ini kayaknya ilmunya Kang Asep. Apa Otomatik. automatic atau unconscious writing itu Kang Asep kayaknya. Oh, Iya, bisa jadi benar. itu yang disebut dengan Pak Tio tadi ya, itu apa ya, kompetensi yang udah masuk ke bagian unconscious, jadi udah Ah, demikian berjalan aja gitu dari Mbak Rusi ya, Mas Ari. iya, iya. Berkat ikut Unconscious kelasnya competence Kang ya. Asep. Nah, buat Bapak Ibu ya yang mau belajar nulis Bapak Ibu, Ya. kelasnya The Writers udah lanjut, udah jalan ya Kang Asep ya? Oh, lagi Batch berjalan. Oh, udah oh, selesai, malam Minggu kemarin, kebetulan terakhir. Udah batch ke ah, berapa Kang Asep? 28. 29, Oh, 29. 29. Berikutnya nanti, Oke. mudah-mudahan ada lagi ya. Iya. Nanti buat teman-teman kelas berikutnya kelas 30 tuh, kelas genap tuh nanti kalau mau ngikutin di mana Kang Asep ya? Mmm, ada di IG-nya Om Budiman Hakim juga, ada di IG saya juga gitu, atau Oke. mmm, bisa bertanya misalkan, lewat kalau kalau Iya. apa, teman-temannya Mbak Rusi bisa lewat Mbak Rusi misalkan. Iya, Nah, boleh, boleh. Iya, iya. nanti itu tuh. Kelas The Brightest Batch selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Kang Asep. Terima Terima kasih. kasih, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Matur Ari, nuwun. Mbak Rusi, selamat ya atas, peluncuran bukunya. Terima kasih, nuhun Teman-teman yang Kang. mau ikut kelasnya Kang Asep nanti WA saya aja. Oh iya, Nah, benar benar. Saya tuh batch 7 Kang Asep. Senior senior. oke. Batch 7. Cirusi Baik. batch 2 ya. Batch Nanti 1. teman-teman WA aja. Batch 1 ya, batch Oh, 1. Cirusi batch 1. Nah, oke. Baik, terima kasih Kang Asep. Nah, terakhir nih sebelum kita baca pertanyaan dari teman-teman. Janganlah, pertanyaan dulu sebelum beliau nih. Iya. Kayaknya ada beliaunya nih, cuman namanya disamarkan ya. Oh ya? Nah, Bu, ini ada beberapa pertanyaan kita baca beberapa pertanyaan ya nanti monggo silahkan dijawab ya. Dari Pak Suwandi. Bagaimana rasanya perbandingan antara kehilangan rasa dari ayah kandung sendiri dibanding dengan rasa sosok ayah yang terasa di luar dari ayah kandung itu sendiri? Apakah sama atau memang ada sensasi yang lebih spesial di antara dua sosok ayah yang berbeda ini? Silakan, Bu. Terus yang terbayang ya di benak saya dari pertanyaan yang Pak Suwandi itu mungkin berbeda ya. Maksudnya gini, saya kehilangan rasa dari ayah kandung itu karena memang kehidupannya mengarahkan situasinya seperti itu, gitu ya. Saya nggak deket dari kecil, kemudian lebih banyak memori-memori yang tidak mengenakan, hampir nggak ada memori yang menyenangkan, gitu. Jadi memang mungkin di hidup kali ini, saya tidak berjodoh untuk punya sosok ayah biologis, ayah kandung gitu ya. Jadi waktu kehilangan tidak ada sosok ayahnya ini ya pasti sedih, pahit gitu ya. Tapi ketika maaf beliau benar-benar berpulang, waktu itu saya belum dalam kesadaran berterima kasih ya. Jadi waktu beliau berpulang itu rasanya justru biasa aja, karena memang nggak dekat gitu kan. Tapi justru yang dibanding dengan rasa sosok ayah ya. Ini saya agak bingung sih. Maksudnya antara kehilangannya atau apanya ya? Oke. Mungkin nanti Pak Pak Suwandi Suwandi bisa nanti ini ya. tulis di bawah ya. Yang pasti waktu salah satu sosok ayah dalam hidup saya yang saya anggap ayah itu adalah engkong saya, kakek saya. Waktu beliau meninggal, ya itu sedihnya banget. Itu kayaknya mungkin kehilangan paling menyedihkan. Ya, walaupun dia bukan sosok ayah, bukan ayah biologis, tapi hampir sebagian besar energi ayah pertama yang saya dapat ya dari beliau. Ya mungkin itu ya. Jadi rasanya bukan terhadap sosok fisiknya, tapi lebih ke dari siapa saya merasakan mendapatkan energi ayah itu yang membuat saya lebih merasa kehilangannya gitu.
Yes, 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 yes. Oke, oke, Bu. Ini ada pertanyaan Ya, berikutnya dari Bu Bu Rarasati ya. Kak oke. Rusi terkait dengan fenomena fatherless di negeri ini. Menurut Kak Rusi, apakah artinya kita tidak perlu khawatir akan soal absennya sosok ayah? Karena nilai-nilai dari sosok ayah bisa kita dapatkan dari orang-orang dengan tanda kutip energi maskulin di sekitar kita. Atau bagaimana? Iya. Betul. Jadi sebetulnya salah satu kesadaran berharga ya yang saya dapat adalah bagaimana kita tidak lagi menjadi korban dari situasi Hmm. kehidupan kita gitu. Karena dulu saya menjadi korban dari, oh saya nggak punya sosok ayah nih sehingga saya punya alasan pembenaran diri bahwa saya boleh ya ngerasa kosong, saya boleh ya ngerasa pahit gitu. Tapi ternyata rasa-rasa itu ketika saya pegang terus lebih banyak memenjarakan saya gitu kan, daripada membebaskan. Jadi akhirnya ketika saya, belajar bahwa kita itu bukan korban gitu ya, lebih lagi pelajaran-pelajaran yang datang dalam hidup kita sebetulnya adalah bibit dari jiwa kita sendiri yang memang kita ambil pelajarannya untuk kita selesaikan di kehidupan ini, akhirnya ya saya melihat bahwa, situasi di luar itu sebetulnya, tidak bukan satu-satunya hal yang berpengaruh terhadap kita, tapi yang paling berpengaruh adalah kesadaran kita sendiri. Bagaimana kita, memaknai, bagaimana kita membaca, bagaimana kita bisa, mendengarkan dan menangkap makna yang hadir di setiap peristiwa gitu. Sebetulnya itu yang jauh lebih membebaskan kita dan jauh lebih membawa kita pada kesembuhan dan pertumbuhan. Jadi, situasinya bisa bisa terjadi di mana saja, untuk siapa saja, tapi sebetulnya setiap dari kita selalu punya daya untuk bisa penuh gitu, walaupun kita terlahir entah di keluarga yang seperti apa. Karena sekali lagi kita bukan korban dari lingkungan ataupun situasi. Selama kita bisa dengan sadar membaca sebetulnya di balik itu semua ada berkat dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Dan sebetulnya jauh lebih dalam lagi, selain kita bisa menikmati energi maskulin dari sekitar kita, sebetulnya kita juga perlu mengenali bahwa setiap dari kita itu adalah energi feminin dan maskulin gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mencari rasa aman di luar, bisa jadi pelajarannya adalah untuk kita menemukan sumber rasa aman di dalam diri kita gitu. Jadi selalu ada yang apa ya, rasa kekosongan kita akan sesuatu sebetulnya adalah, sinyal untuk kita mengenali bahwa kita punya yang kita rasa kosong itu di dalam diri kita, gitu. Kira-kira gitu sih, Mbak Iya. Rarasati. Yes, yes. Jadi kita bisa merasakan energi itu melintasi sosok gitu ya, melintasi ruang dan waktu. Seringkali kita dikecewakan, kita perlu mendapatkan hal tersebut dari sosok ini gitu ya. Ternyata sebetulnya semesta itu melingkupi kita dari banyak hal. Tinggal kita mau peka atau enggak gitu kira-kira kurang lebih ya Bu ya. Iya, betul, dan mengutip dari tulisan pertama, saya, sempat menulis, terkadang kita belajar banyak dari ketidakhadiran seseorang. Cakep. Ka itu deh. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Oh, mau dilanjutin? Mmm. Ada yang hadirnya memberi berkat, ada pula yang tidak hadirnya yang memberi berkat. Mungkin sedikit lebih sulit menemukan berkat di balik ketidakhadiran, namun berkatnya sama berharganya. Kadang-kadang ketidakhadiran sesuatu mengajarkan kita kekuatan yang kita punya gitu. Dengan teman-teman yang setuju kalau ada audiobook coba deh ketik setuju gitu. Saya kalau Iya, dibaca di situ merinding-merinding nggak jelas gitu tuh. Itu baru sepenggal ya gitu. bentar ya. Aku ganti baju dulu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Sem. Bu, ini bukunya bergenre apa? Cirusi, self-help atau apa? Genrenya apa? Rock and roll? Iya, makanya ini kemarin waktu Mas Sam tanya di grup, saya juga bingung jawabnya. Karena, saya nggak tahu bergenre apa. Karena pada saat menulis saya juga tidak memaksudkan ini untuk
untuk jadi apa gitu ya. Karena saya hanya mengikuti ada bahan, ada jawaban, dan ini kayaknya menarik untuk dituliskan. Jadi bergenre apa ya? Mungkin self help mungkin ya. Mungkin. Yes, Atau yes. intinya mungkin tentang kesadaran dan kehidupan mungkin. Oke, oke, baik Bu. Lalu saya mau, oh ya, ini Ci adain giveaway dong, gitu. Nah, ini saya mau kembalikan ke Bro Charles nih, Iya. gitu. Kira-kira ada giveaway nggak, Bro Charles gitu? Dan eh, kalau mau dapetin bukunya Rusi yang ini, caranya gimana, Bro Charles? Mungkin bisa disampaikan gitu ya. Iya. Kalau untuk dapetin bukunya Cirusi, jadi ada pre-order sampai tanggal 23 November, itu harganya 129. Nanti kalau normalnya lewat dari harga itu 149.000. Pengirimannya dimulai dari minggu pertama Desember ya, Ci ya? Ya, semoga Ya, minggu minggu pertama pertama Desember. Desember sudah ada. Ya, Perkiraan sih mulai dikirim. Desember ya. Ya. Jadi teman-teman yang udah order, yang udah bayar, thank you banget. Nanti dikirim ya di bulan Desember, di Desember. awal Desember ya. Link Ya. pembeliannya udah saya tulis di situ. Oh, Di fitur chat ya. iya di fitur chat bentar. Ini kok HTTPS-nya loncat. Dah, Oke, oke, baik, ya Bro Charles. situ. Giveaway ada, Bro Charles, giveaway? Giveaway, tergantung penulis sebenarnya. Ini giveaway. Terserah. Serius Nanti, pasti. nanti yang mau giveaway WA Bro Charles saja gitu ya. Ya, WA Spesialis dulu lah. giveaway dari Bro Charles. Oke, 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 Ada oke. syaratnya tadi. Oke, baiklah. Nah, Silakan Pak, eh, lanjut. sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini semoga saya benar ya, karena beliau pakai nama samaran ini, gitu ya. Semoga benar gini. Eh, Jika benar, Bapak Ibu, beliau ini salah satu yang selain Kotio ya, memprovokasi Rusi untuk menulis ini kayaknya ya, gitu ya. Eh, ada ombud nggak ya? Saya takut salah. Ombud, namanya The Writers bukan ya? Bukan ya? Saya takut salah ini. Jadi nanti saya panggil Fotonya sih foto ombud, tapi namanya The Budi Writers. bener kan tuh. bener ombud. Budi muncul lagi di Waduh, tangan. saya harus ini Bapak Ibu yang belum kenal Om Budiman Hakim ya. Beliau ini yang memprovokasi Rusi untuk nulis buku yang pertama kayaknya. Beliau ini punya tagline dari orang tua beliau, tulislah buku tulislah gimana Om Bud? Minimal. Tulislah minimal Dibuatlah satu. minimal satu buku sebelum mati gitu kan. Iya. Betul. Gitu. Sebelum Nah, mati tulislah minimal satu buku. sebelum Oke. mati minimal Tapi tulislah satu buku. pinter Nah, nih beliau ini Bro Bapak Ibu Charles. foundersnya The Writers gitu ya. Ini Nih. sosok Bapak kreatif Indonesia ini. Banyak yang hasil-hasil karya kreatif dilahirkan dari beliau nih gitu. Om Bud apa kabar Om Bud? Lama kita nggak ngobrol nih. Alhamdulillah. Hari ini saya senang banget loh karena ternyata Ari sama Rusi udah berbeda frame. Iya. Kan Waktu yang ngikutin kemarin Om Bud. ombud komen soalnya, kenapa satu frame sih? Ya Kita Om. udah kita pisah ranjang Om Bud. Iya. Dalam konteks positif ya. Iya. Oke, mangga Om Bud. Kira-kira ada yang mau di-sharingkan nggak Om Bud? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, nama saya Budiman Hakim, saya biasa dipanggil Om Bud. Jadi saya mau ini ya, saya tentu saja pertama sekali saya mengucapkan selamat buat bukunya Rusi yang keberapa Rusi sekarang? Yang keempat Om. Yang keempat ya, oke. Jadi begini teman-teman sekalian, peradaban sebuah bangsa itu dapat dilihat dari seberapa banyak buku yang diterbitkan oleh bangsa itu. Nah itu patokannya di situ. Yang ngomong bukan saya sih, yang ngomong namanya Fernando Beis, seorang filsuf dan penulis buku dari Venezuela. Itu sebabnya Fernando Beis juga cerita bahwa ketika dua bangsa berperang, biasanya bangsa yang menang tuh dia akan menghancurkan perpustakaan-perpustakaan dan membakar buku-buku dari bangsa yang dikalahkannya. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk memusnahkan peradaban bangsa yang dikalahkannya. Jadi dari situlah kita bisa mengukur ya, kita bisa menyimpulkan
bagaimana peran literasi dalam membangun peradaban sebuah bangsa. Nah, berangkat dari itu, terus begitu saya membaca cerita tentang Fernando Bes ini, saya langsung melirik ke negara kita sendiri gitu ya. Waduh, ternyata perbandingan antara populasi di Indonesia dengan penulis buku yang yang aktif itu jumlahnya jomplang sekali ya, dari populasi 275 juta jiwa, ternyata penulisnya tidak sampai 200.000. Itu sebabnya berangkat dari situlah makanya saya dan Kang Asep dan Kang Maman dan Pak C.P. Hakim berempat kita membuat suatu komunitas namanya The Writers. Jadi tujuan kita adalah bagaimana memasyarakatkan literasi supaya orang-orang mau membuat buku. Dan itu kita pakai namanya The Writers S, pakai bentuk jamak ya. Kenapa demikian? Karena kami punya pemahaman bahwa semua orang tuh bisa menulis. Nggak ada orang yang nggak bisa menulis. Ada banyak orang yang mengaku tidak bisa menulis, bahkan berani-beraninya dengan kenekatan yang luar biasa mengatakan bahwa dia tidak pernah menulis gitu. Begitu saya monitor ternyata dia tiap hari nge-tweet, tiap hari dia bikin caption di Instagram, tiap hari TikTok, tiap hari bikin status di Facebook. Dan dia mengaku tidak bisa menulis gitu. Artinya apa? Artinya sebetulnya semua orang tuh movement dari The Writers ini sebetulnya saya cukup mengingatkan aja kepada semua orang bahwa ayo nulis. Kamu bisa nulis tuh. Buktinya nih, ini gitu. Apalagi perempuan-perempuan tuh ada banyak sekali yang suka menulis diary. Oh, itu udah modal banget tuh. Ada banyak sekali teman-teman saya yang perempuan ya, diary-nya saya ojok-ojokin gitu ya. Akhirnya jadi buku juga gitu. Nah, berdasarkan itu juga makanya dari pemikiran itu kami membuat tagline untuk The Writers namanya sebelum mati buatlah minimal satu buku. Itu adalah teror yang disampaikan oleh ayah saya ke anak-anaknya ya. Jadi saya tujuh bersaudara dan tujuh-tujuh ini teror oleh ayah saya. Dan waktu itu terus terang kita agak stres juga gitu. Tapi lama-lama akhirnya begitu kita coba jadi satu buku, ternyata saya bisa bisa memahami gitu. Kenapa ayah saya bilang satu buku? Karena ternyata menulis buku itu edik. Jadi kalau udah jadi satu buku, ternyata buku yang kedua, buku yang ketiga, buku yang keempat ya. Seperti Rusi ini nih. Rusi waktu itu saya lihat kayaknya udah cukup puas tuh cuma satu buku. Nggak taunya hari ini kita tahu udah buku yang keempat. Dan saya yakin akan muncul buku yang kelima, 6, 7, 8, 9. Dan menulis buku itu tentu saja sangat mudah ya. Sangat mudah gitu. Ada teman saya namanya Kang Maman, dia dari skripsinya dia jadi novel. Dia pindahkan menjadi genre yang lain. Dari skripsi jadi novel karena dia lulusan FISIP ya, kriminologi. Ternyata skripsinya tuh jadi bestseller. Judulnya Ray, perempuan, ada perempuan itu namanya Ray kalau nggak salah apa gimana lupa gitu ya. Tapi bukunya bestseller. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian ingin menulis buku ya, itu sepertinya mudah sekali gitu. Karena menulis buku itu adalah sebetulnya curhat. Anggapnya curhat. Yang paling gampang itu curhat gitu. Kenapa demikian? Karena biasanya karya-karya yang menggugah hati ya, ketika kita curhat, ketika kita melampiaskan penderitaan kita jadi buku, itu hasilnya biasanya jadi luar biasa gitu. Misalnya karya Pramudia Anantatur itu ya. Pramudia Anantatur itu udah menulis banyak sekali buku. Tapi yang paling dikenal adalah buku-buku yang dia tulisnya di Pulau Buru. Di penjala Pulau Buru. Itu yang namanya tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Dan Erwin Arnada ya, direktur pemimpin redaksinya majalah Playboy itu, dia kan di penjara tuh. Pasti penjara dia nulis buku itu. Judulnya Rumah di Seribu Ombak. Jadi intinya proses healing terjadi ketika kita menulis gitu. Ada banyak orang yang ya misalnya teman-teman saya yang perempuan ya, kalau gue sih kalau gue lagi stres gue bisa belanja gitu. Dan stres gue hilang tuh ya. Iya, stres lu mungkin hilang gitu, tapi duit itu juga hilang. Tapi kalau lo berkarya, lo stres lu hilang jadi karya gitu. Artinya apa? Artinya biasanya ketika kita sedang gelisah, ketika kita sedang ada beban di pundak kita, kalau kita mau menyembuhkannya, itu biasanya caranya dengan berkarya. Karena berkarya itu bisa apa aja ya, yang berhubungan dengan kreativitas. Akan tetapi karena kita dalam konteks menulis, maka saya akan fokuskan kepada menulis, bahwa menulislah yang akan membuat kita lebih tenang. Ada proses healing terjadi, ada fungsi katarsis, proses penyucian jiwa di mana kita akhirnya sembuh dari diri kita sendiri.
biasanya kejadian di mana kita gembira, misalnya kita kan punya dua momen yang paling utama ya. Yang pertama kali kita bahagia. Nah, pada saat bahagia itu biasanya kita jarang tuh berkarya tuh. Karena biasanya itu kita pengen, kita lagi bahagia gitu ya, biasanya kita justru pengen, yuk teman-teman yuk ke sana yuk, makan-makan yuk. Buku gue lagi terbit nih, atau gue ulang tahun nih, atau gue naik kelas nih, atau gue lagi jadi sarjana, gue jadi S2 nih, yuk makan-makan yuk, di situ yuk, kita ngopi-ngopi, gue bayar gitu. Kalau kita bahagia tuh biasanya kita ingin ngajak teman-teman berpesta, berbagi kebahagiaan itu. Tapi kalau kita lagi sedih, biasanya kita berkarya. Jadi, kalau kita mau lebih jeli, lebih peka terhadap kehidupan ini, maka kita akan melihat bahwa apapun yang Tuhan takdirkan buat kita, apapun yang Tuhan perbuat pada kita, itu dua-duanya positif. Kenapa demikian? Karena ketika kita bahagia, kita berpesta, dan ketika kita sedang bersedih, kita berkarya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rusi gitu ya, bahwa pengalaman-pengalaman yang diberikan Rusi adalah sesuatu yang sebetulnya mengganjal dalam tubuhnya Rusi. Dan saya melihat dari buku pertama, kedua, ketiga, keempat, saya lihat tuh Rusi tuh makin lama makin ceria, makin cantik, makin cerah menghadapi hidup gitu. Hubungannya sama Ari juga kayaknya makin mesra, kepercayaan dirinya makin kuat, udah beda frame. Ada banyak sekali manfaat yang dipakai, yang kita terima dalam menulis. Jadi teman-teman, sekali lagi sebagai penutup, jangan lupa jangan pernah mengeluh sama Tuhan, karena apapun yang diperbuat oleh Tuhan pada kita, dua-duanya positif. Di saat bahagia kita berpesta, di saat bersedih kita berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik Terima banget, kasih Om Om Bud. Aduh, terima kasih banyak, Om Bud. Ya, sama-sama. Oke, wah ini Om Bud dapat banyak lope-lope, Om gitu. Lepe-lepe. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, gitu ya. Dengan berakhirnya dari Om Bud, maka sesi sesi sharingnya berakhir ini ya. Tapi sebelumnya gitu ya, saya mau berikan lagi ke Rusi gitu ya. Ini kata-kata kalimat terakhir nih di Zoom pada malam hari ini ya. Kalimat terakhir di Zoom pada malam hari ini ya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu kepada pembacanya dan calon pembacanya? Karena di sini ada yang juga cerita nih bahwa beliau bilang gini, sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Aku suka tulisan Cirusi, baru punya satu bukunya bagus, harus koleksi semua nanti gitu dari Mbak Rizka. Gitu. Silakan Bu, apa yang mau disampaikan Bu? Apa ya? Ya, itu ya mungkin buku ini bisa jadi bagian dari diri saya yang bisa menemani teman-teman gitu ya. Karena saya juga sama ya, sudah merasakan ketika mengalami sesuatu, rasanya kita nggak tahu mau ngomong sama siapa, terus mungkin kita merasa sendiri gitu ya. Seringkali ketika ada yang bisa rasanya menemani, atau paling tidak tahu bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mengalami hal itu gitu ya. Jadi mungkin buku ini bisa jadi perpanjangan dari saya untuk menemani teman-teman yang sedang berjalan ke dalam dirinya gitu. Yes, jadi buat teman-teman yang mau dapatkan bukunya untuk menemani perjalanan masuk ke dalam diri, nanti bisa hubungi Bro Charles. Mungkin bisa tulis lagi di fitur chat, Les, gitu ya. Nanti bisa dapatkan bukunya Rusi di situ ya, di link situ, gitu ya. Bisa WA Bro Charles di nomor itu juga, gitu ya. Di atas juga sudah ada link. Nanti teman-teman bisa dapatkan di sana. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Rusi atas waktunya dan sharingnya. Banyak Terima hal kasih yang juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Pak Ari. ditunggu audiobooknya ya Bu ya. Aduh, tunggu saya nggak nangisan ya. Terima kasih Kotio, Om Bud, Kang Oke, Asep, ya terima teman-teman, Bro Kotio, Kang Charles. Asep, Om Terima Bud, kasih. Bro Charles, Ya, dan terima Bapak Ibu. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Makasih terima kasih. semua. Ada yang mau Selamat WhatsApp saya malam. sama atau klik aja link yang ada di situ ya. Rata-rata di sini udah punya WhatsApp saya sih. Langsung aja WhatsApp. Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima Terima kasih. kasih. Izin and meeting ya. Terima kasih.